Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AWF, selamat datang kembali di episode ketiga Aceh Wetland Forum Podcast, yang dimana kita akan berbincang-bincang terkait area lahan basah. Ada tema menarik untuk diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang air dan juga climate change nih teman-teman. Dan tentu saja kita sudah hadiri pakarnya yang sudah expert di bagiannya, sudah hadir bersama kita, yaitu Ibu Dr. Cut Azizah STMT. Selamat pagi dan selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Aina. Ini saya panggilnya siapa nih? Aina aja. Aina. Terima kasih sudah diundang untuk kita bincang-bincang hari ini, pagi ini. Selamat pagi semua pemirsa. Grogi juga saya nih ya. Saya juga grogi, soalnya Ibu Cun merupakan dosen saya nih teman-teman. Sebenarnya yang mengajari gitu. Dan alhamdulillah kita di sini bisa berbagi bukan cuma kepada Aina seperti biasanya, tetapi juga kepada teman-teman yang ada dimanapun berada dengan ilmu Ibu Cut yang luar biasa gitu. Ya, terima kasih Aina. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Jadi Ibu, mungkin sebelum kita diskusi lebih panjang terkait air, kita ingin tahu dulu nih terkait background Ibu. Kenapa pada akhirnya Ibu memilih jurusannya spesifiknya kepada air nih Bu? Baik, terima kasih Aina. Jadi saya memang S1-nya ya, S1-nya adalah teknik sipil, bidang air, hidroteknik ya. Jadi memang kita di bidang teknik sipil itu ada beberapa bidang, ada transportasi, ada struktur, dan saya memilih air gitu ya, memilih teknik air gitu. Kemudian di S2, saya juga melanjutkan ke manajemen sumber daya air. Teknik sipil tapi manajemen sumber daya air. Dan di S3 saya fokus kepada hidrologi di IPB ya. Jadi memang nggak tahu aja, asik aja kayaknya terkait air ya. Dari S1 konsisten, S2 juga terkait dengan sumber daya air, dan di S3 khususnya tentang air juga hidrologi. Jadi memang dari mulai S1 saya memang tertarik ya di bidang air ini dan menarik tentunya. Oke. Tahun berapa nih Bu? Ibu Berarti pelajari air? kalau misalkan saya kuliah ya dari tahun 98 ya. Dari 98 kemudian jadi dosen di 2006 ya. Jadi dosen 2006, berarti saya sudah bergerak di bidang air ini kita anggap saja 18 tahun. Wow, 18 tahun luar lah biasa banget. menulis ya, menulis semua terkait air udah 18 tahun lah kira-kira. Oke. Jadi kalau misalkan 18 tahun sudah bersentuhan dengan air. Iya. Jadi makna air secara filosofis menurut Ibu sendiri ini bagaimana nih Bu? Air sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Secara psikologis, fisiologis ya, itu air adalah sumber kehidupan. Tentunya kita nggak bisa hidup tanpa air. Betul. Jadi sumber kehidupan semua. Jadi secara ilmu pun planet bumi ini 73%-nya air. Dan tubuh kita manusia ini ya kalau misalkan jadi tanah cuma satu genggam aja tanahnya, yang lain air gitu ya. Jadi memang air itu adalah sumber kehidupan secara fisiologis. Wah, luar biasa. Dan ini Bu, kalau tidak salah Ibu berarti kan fokusnya kepada air. Iya. Tetapi ketika Ibu kuliah juga Ibu akhirnya mempelajari tentang climate change ataupun perubahan iklim. Ya, benar. Apakah ada kaitan erat ini Bu antara air dan perubahan iklim itu sendiri? Mungkin saya jelaskan sedikit pada teman-teman ya, biar kita sama-sama punya pengayaan yang benar. Jadi perubahan iklim itu adalah perubahan rata-rata dari suatu kondisi wilayah terkait dengan iklimnya. Jadi dia rata-rata. Misalkan kita contohkan saja nih di Biren gitu ya. Biren kita mau tahu keadaan rata-rata itu secara air ya, secara hidrologi, ilmu air itu adalah minimal 30 tahun data. Jadi kalau dalam 30 tahun itu terjadi perubahan, makanya dikatakan perubahan iklim. Nah, dari hasil riset-riset memang bahwa planet bumi ini mengalami perubahan rata-rata keadaan situasinya terkait dengan iklimnya. Ya, misalkan iklim dulu di Biren ini rata-rata terjadi hujan misalkan sekitar 200 mm. Nah, tapi kita saat ini mengalami misalkan 400 atau 300 mm. Nah, jadi perubahan rata-rata dari keadaan situasi sebelumnya yang kita coba lihat dalam 30 tahun data. Nah, tentu data sebelumnya, misalkan kalau ini 2025, berarti 25 kurang 30. Nah, jadi 30 tahun sebelumnya kita pelajari bagaimana sih
fluktuasi iklim di Kabupaten Biren, baru kita bisa mengatakan bahwa Biren ini mengalami perubahan iklim. Oke. Ya, tapi secara dunia, secara planet bumi kita memang banyak sekali hasil riset yang mengatakan bahwa kita mengalami perubahan iklim, dan tentunya itu sudah sahih sekali ya. Kita mengalami berbeda dari sebelumnya, dari keadaan rata-rata sebelumnya, seperti itu. Ya. Cuman Ibu ini ada beberapa pemikiran mungkin Ibu Kak, yang bilang kalau sebenarnya perubahan iklim itu nggak ada. Itu bagaimana Ibu untuk kita kabarin sebenarnya perubahan iklim itu hadir dan benar-benar ada? Iya, benar. Nah, jadi indikator perubahan iklim itu ada 3 ya. Kita kan melihat sesuatu tuh berdasarkan indikator. Betul. Nah, kita bisa mengatakan sesuatu benar atau tidak, kita pakai angka kuantitatif aja. Angka kuantitatif kita bisa membantah ya, membantah hal-hal yang tidak yang seperti tadi, tidak percaya gitu ya. Betul. Nah, yang pertama adalah indikator perubahan iklim adalah peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi. Peningkatan temperatur, suhu atau temperatur ya. Nah, itu indikator pertama. Jadi kita lihat, kita rasa aja nih sekarang. Dulu kita di Aceh mungkin orang tua kita dulu ya, kalau bangun pagi subuh-subuh itu rata-rata suhunya 26, 22 derajat Celcius. Nah, sekarang saat ini 2025 bagaimana suhunya? Apakah naik atau tidak? Iya, naik panas, Bu. Tanpa kita melihat data pun kita bisa memahami bahwa suhu itu meningkat. Dulu di Aceh tidak pernah kita punya suhu 36 derajat Celcius atau 33. Tapi saat ini ada. Kita mengalaminya suhu paling ekstrim kemarin di 2024 sekitar April. Sekitar April di bulan puasa itu sangat panas sekali. Suhu bisa sampai 34, 33 dan 35 dan terasanya seperti 36. Jadi itu aja tidak pernah mengalami hal itu. Jadi apakah terjadi perubahan iklim? Kalau kita pakai indikator pertama bahwa terjadi peningkatan suhu, berarti jawabannya iya. Betul. Dan rata-rata bumi dulu suhu bumi itu sekitar 14-15 derajat Celcius dan suhu bumi saat ini adalah sekitar 16,5 derajat Celcius. Jadi naik sekitar 1,5 derajat. Rata-rata suhu bumi ya, planet bumi gitu ya. Nah, jadi kita lihat juga per wilayah, beberapa riset menyatakan bahwa Aceh mengalami peningkatan suhu. Pulau Jawa mengalami peningkatan suhu, Indonesia mengalami peningkatan suhu. Secara planet bumi ya, semua mengalami peningkatan suhu. Jadi indikator 1 terjawab bahwa perubahan iklim nyata terjadi karena suhu meningkat. Betul. Yang kedua, indikator yang kedua adalah peningkatan muka air laut. Nah, itu indikator perubahan iklim yang kedua. Kita melihat banyak pulau-pulau kecil, kemudian pinggiran pesisir itu yang tenggelam karena laut semakin masuk. Laut semakin masuk, volume air semakin banyak. Kenapa? Akibat dari peningkatan suhu, mencairnya es. Ya, kita tahu es di kutub sudah mulai berkurang jumlahnya. Ya, semua menjadi volume air ya, sehingga membuat muka air itu jadi lebih naik. Kita lihat juga ada berita-berita, misalnya nggak usah jauh ya, Biren dulu kalau kita ke pantai misalkan, kita masyarakat bilang ini Bu dulu 2 km dari sini bibir pantainya, tapi sekarang udah sampai di halaman rumah mereka, malah kalau di ujung Blang udah sampai ke rumah mereka. Jadi garis pantai itu semakin masuk ke dalam. Nah, jadi nyata bahwa peningkatan muka air laut terjadi. Banjir rob ya, banjir yang diakibatkan oleh air pasang laut. Kemudian kayak Semarang, sebagian kota tua tenggelam karena muka air lautnya semakin naik. Nah, jadi ini itu indikator kedua, Ina. Betul. Nah, indikator ketiga adalah peningkatan curah hujan ekstrim dan deret hari kering. Nah, ini apa indikatornya? Curah hujan ekstrim. Kita biasanya mengalami misalkan curah hujan 100 mm gitu. Tapi sekarang kita bisa mengalami curah hujan 200 mm per hari. Jadi peningkatan curah hujan ekstrim itu semakin sering. Akibatnya apa? Kita semakin sering banjir. Jadi waktu hujan turun, kita langsung banjir di mana-mana, jalan tergenang, curah hujannya lebat sekali. Aina pasti ngalamin ini. Pemirsa juga pasti ngalamin ya.
bahwa hujannya semakin lebat gitu. Itulah yang disebut dengan peningkatan curah hujan ekstrim. Oke. Kemudian dan deret hari kering. Deret hari keringnya itu maksudnya gimana? Hari tanpa hujan itu semakin panjang. Misalkan dulu kita bisa mengalami hari tanpa hujan sekitar 10 hari. Kini kita bisa sampai mengalami 30 hari. Nah, Wah. jadi musim kemaraunya semakin panjang. Jadi kita kekeringannya itu semakin berat gitu. Iya. Nah, jadi deret hari kering semakin panjang. Iya. Nah, itu indikatornya, Ena. Dan itu sudah dibuktikan bahwa benar adanya kita mengalami hal itu. Makanya dinyatakan kita mengalami perubahan iklim. Iya. Seperti itu. Betul banget nih teman-teman, dan kita juga bisa merasakan kalau misalkan perubahan cuaca itu gagal panen, dan sekarang banyak juga orang-orang yang sakit gara-gara perubahan cuaca. Itu dampaknya. Dampak dari perubahan iklim tadi. Iya betul Ibu. Dan kalau kita berbicara terkait dampak nih yang dirasakan oleh masyarakat Ibu, ini juga berkaitan dengan penelitian Ibu nih tentang daerah Daspekrung Kruto dan juga Danau Lutawar. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Apakah memang ini pure banjir yang terjadi di Aceh Utara itu karena perubahan iklim atau ada aktivitas manusia di situ Ibu? Jadi kan perubahan iklim dikatakan disebabkan oleh antropogenik. Oke. Antropogenik itu adalah aktivitas manusia. Jadi perubahan iklim itu kita mengalami anomali atau variabilitas iklim yang tadi 3 indikator tadi itu karena memang aktivitas manusia. Karena aktivitas manusia lah yang menyebabkan terjadi perubahan iklim. Misalkan tadi peningkatan suhu. Kenapa suhu semakin tinggi? Karena kadar CO2 di udara semakin banyak. Kadar CO2 semakin banyak dari mana? Dari aktivitas manusia menggunakan fosil kan, membakar minyak, batu bara, segala macam. Jadi CO2-nya semakin banyak di udara, termasuk membakar hutan. Nah, CO2 di udara tidak sanggup diserap oleh tumbuhan. Kadarnya melebihi daya tangkap dari tumbuhan. Yang menyerap CO2 kan tumbuhan, Aina. Waktu tumbuhan berfotosintesis, dia mengambil CO2, mengeluarkan O2. Nah, manusia mengeluarkan CO2 melebihi batas dari pohon mengambil CO2 itu. Mengeluarkannya lebih banyak nih Bu. Kita kan naik kendaraan segala macam ya, kita bakar bensin gitu, itu kan keluarnya CO2. Kita batu bara industri, kalau mobil sedikit sekali, kalau industri kan banyak sekali Ena. Jadi pesawat mengeluarkan apa? Pembakaran emisi CO2. Jadi semakin banyak CO2 di udara, pohonnya semakin sedikit. Pohon malah kita tebang kan. Nah, pohonnya semakin yang tugasnya diciptain sama Allah untuk menyerap CO2, malah kita tebang. Jadi CO2-nya semakin banyak, pohonnya semakin sedikit. Nah, jadi dua masalah nih. Siapa? Ya antropogenik. Antropogenik adalah aktivitas manusia. Nah, terkait dengan penelitian saya di Kerto, memang hasilnya memang karena perubahan iklim dan tentunya perubahan lahan, perubahan penggunaan lahan. Jadi di Kerto ini kita lihat ya, dari tahun 1991 sampai 2024 ya, data land use-nya memang signifikan sekali berubah. Hutannya semakin berkurang, pemukiman semakin banyak, dan perkebunan semakin banyak. Nah, jadi kita nyata berarti dari 91 sampai 2004 berapa itu? 2024 berapa tuh? Nah, sekitar 30 tahun ya. 30 tahun lebih, bahwa memang Das-Kerto itu mengalami banjir itu karena perubahan pengguna lahan dan mengakibatkan juga terjadi banjir yang lebih sering. Banjir yang lebih sering juga dampak dari perubahan iklim, yaitu meningkatnya curah hujan ekstrim. Nah, jadi curah hujan ekstrim semakin sering terjadi di kita, di Kerto, dan tentunya di Aceh. Lahan kita pun udah nggak sanggup lagi, ya, lahan kita nggak hutan segala macam yang mampu menampung air hujan, jadi dampaknya pasti banjir. Berarti Ibu, apakah ini termasuk area rawa yang menampung air
Ya. Karena berdasarkan cerita rakyat di Ya. Aceh Utara mengatakan bahwa dulu di Aceh Utara ini banyak rawa-rawa yang sebelum pas masa-masa Belanda, Ya. sehingga ketika sekarang sudah ada pemukiman dan lain sebagainya, banjir datang. Apakah itu salah satu dari dampaknya? Ya. Jadi sebenarnya secara sunatullahnya nih, Betul. Allah tuh menciptakan bumi itu bergelombang. Kan nggak rata nggak mulus kayak muka kita gitu. Benar. Jadi kan nggak mulus gitu ya, jadi bergelombang. Nah, istilahnya ada teren atau medan. Nah, jadi Allah menciptakannya kenapa gitu seperti itu ya, supaya ada wilayah yang menyerap, wilayah yang dalam. Nah, wilayah yang dalam itu menjadi retensi, menjadi tampungan. Nah, jadi kalau wilayah suatu itu menjadi tampungan, itu kan jadi rawa Iya. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali memahaminya kan. Jadi bumi itu kan bergelombang gitu Iya. Yang dalam jadi tempat tampungan air kan. Iya. Kayak kita buat kolam. Kan dia dalam gitu. Tampungan ya, wilayah yang cekungan. Nah, wilayah cekungan itu menjadi wilayah tampungan air. Iya. Itu Allah ciptain loh. Allah memang ciptain seperti itu. Kenapa ya? Karena wilayah yang rendah itu menjadi wilayah cekungan dan menjadi tempat tampungan air. Pada kita manusia tinggalnya di mana? Di wilayah yang agak tinggi. Kan nggak di rendah. Kenapa? Pada saat terjadi hujan, air akan mengalir ke wilayah cekungan. Nah, cekungan itulah yang kita sebut rawa. Ada rawa, ada danau, ada mata air, segala macamnya, ada lahan basah. Ya kan lahan basah itu rawa. Betul. Nah, itulah yang lama kelamaan setelah tampung air banyak di situ, hidup biodiversitas, ekosistem ikan, burung segala macam itu kan memang menjadi wilayah air. Iya. Nah, Aceh sebenarnya banyak sekali rawa. Nah, kita Aina pernah lihat nggak pohon rumbia gitu ya? Pohon rumbia. Pohon rumbia ya, pohon rumbia banyak ya, terutama di Aceh Utara itu banyak sekali pohon rumbia yang tumbuh dan nanti waktu hujan dia jadi rawa, nah gitu. Nah, jadi kan sekarang pohon rumbia, wilayah pohon rumbia itu malah ditimbun gitu. Walah. Jadi itu mestinya nggak boleh. Itu disebut dalam ilmu air disebut dataran banjir. Sebenarnya berarti itu adalah itu datarannya. Dataran banjir. Kalau bahasa Inggrisnya floodplain. Nah, jadi kan itu memang diciptain oleh Allah itu menjadi dataran banjir. Pada saat hujan turun, wilayah-wilayah yang tadi itu menjadi wilayah tampungan air sementara. Nah, datang manusia nih, timbun gitu. Jadi kemana airnya gitu? Padahal itu rumah dia. Nah, itu rumah dia, rawa tadi rumah dia, bak rumbia tadi rumah dia ya. Kalau kita lihat kan ya rumbia banyak gitu ya. Nah, itu kan wilayah air gitu. Dan datang kita manusia, kita timbun, kita potong pohon rumbianya, kita timbun rawanya segala macam. Kita buat rumah, kita buat kebun, kita buat sawah. Jadi pada saat hujan turun, rumah dia yang sebagai tampungan tadi hilang. Jadi tapi dia kan mau ngalir kemana gitu? Dia kan pasti nggak bisa kan? Ya, pergilah dia ke pemukiman, pergilah dia ke tempat kita tinggal. Jadilah dikatakan banjir gitu, Ena. Betul. Jadi pada dasarnya bukan banjir mendatangi kita. Bukan, dia memang berjalan ya. Kalau kita anggap aja lah analoginya, dia memang mengalir, berjalan ke wilayah tampungannya. Misalnya kita di sini nih, Payani gitu. Betul. Ya kan, sekelilingnya itu kan Payani yang paling rendah. Betul. Jadi otomatis airnya akan berjalan, akan mengalir ke wilayah itu. Betul. Jadilah dia rawa. Jadilah dia misalnya kayak danau Laut Tawar gitu. Kan sekelilingnya tinggi. Kemana air yang mengalir? Yang ke danau gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nih nimbun Payani gitu. Jadi air di Payani itu kemana? Mengalirlah ke pemukiman, ke Kutablang segala macam, yang ke pemukiman, karena dia harus cari di mana dia tempat tinggalnya. Akhirnya tempat tinggalnya banjir. Sementara karena dia kembalinya ke laut. Ya kan, dia mengalir ke laut kan, elevasi paling rendah kan di laut. Nah, siklus hidrologi nanti dari laut nguap lagi, jadi hujan ke daratan. Nah, jadi rumah dia itu nggak ada. Makanya terjadi banjir. Kita buat beton segala macam ya. Sebenarnya nggak masalah ya. Manusia pun dalam
kita beriman, memang kita boleh memberdayakan sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah, boleh menggunakan, tapi jangan merusak, jangan menyalahi alamnya. Nah gitu, maksudnya kita beradaptasi. Oh ini rumah air, jangan tinggal di situ, tinggalnya di tempat yang bukan rumah air. Nah, jadi kan kita harus hidup istilahnya bersinergi dengan alam. Betul. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan gampang dipahami ya. Ya. Siap, amin. Jadi Ibu, kalau kita lihat nih, karena memang sekarang zamannya manusia sudah berkumpul di situ, akhirnya banjir udah berdamai pun dengan banjir. Karena seperti di Aceh Utara sudah 4 kali dalam setahun Ibu ya, sangat benar. parah. Ya, rata-rata kejadiannya dari hasil riset kita ya, kita lihat data bahwa Kerto itu banjir 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun. Banyak sekali itu, dasnya memang sangat ini. Jadi Ibu, apakah memungkinkan Ibu kalau kita seandainya kita buat sungai buatan ataupun aliran sungai, di mana kan air tadi mencari tempat terendahnya, sehingga kita buat buatan dan mengalir tuh ke laut, apakah memungkinkan? Ya, itu kan secara konstruksi sipil disebut kanal banjir. Kanal banjir ya. Kalau di Banda Aceh itu ada ya kanal banjir Krung Lamnyong. Krung Lamnyong. Ya, kalau teman-teman pergi ke Darussalam, ya itu kan ada sungai ya, jembatan itu tuh kanal banjir Krung Aceh ya. Nah, secara teknik sipil ya, konstruksi sipil ya, engineering lah istilahnya, kita bisa merekayasa banjir dengan mengalirkannya melalui kanal banjir. Tapi itu kan istilahnya solusi untuk ya tadi manusia udah tinggal di wilayah pemukiman, jadi kita harus bisa mengadaptasinya itu. Tapi solusi yang paling efektif sebenarnya kita lebih banyak harus meningkatkan infiltrasi dalam tanah. Jadi kalau misalkan kita cepat kembali ke laut, air kita cepat kembali ke laut, nanti kan jadi hujan lagi. Nah, jadi hujan lagi dan kita semakin deras airnya karena volumenya semakin tinggi ya. Jadi mungkin kita barengi dengan meningkatkan infiltrasi. Jadi sebenarnya sekarang udah ada pembangunan namanya sistem disebut Low Impact Development. LED singkatannya ya, Low Impact Development. Jadi kita bisa membangun pembangunan rekayasa engineering dengan low impact gitu, rendah dampaknya terhadap lingkungan kita. Nah, itu bisa sekarang banyak direkayasa ya, kalau kita baca ya di internet tuh banyak sekali udah ada kota-kota yang seperti itu gitu ya, di luar negeri, nggak usah jauh ya, di Malaysia tuh Putrajaya adalah kota yang low impact gitu, ekohidrologi. Jadi banyak sekarang kota-kota yang kita bangun dengan sistem rekayasa air tadi. Jadi itu mungkin next ya kita bahas itu panjang sekali satu bab lagi itu ya. Satu bab lagi itu ya. Jadi kita bisa merekayasa pembangunan kita dengan sistem low impact development. Jadi untuk Kerto memang saat ini isunya adalah pembangunan kanal ya. Kemarin tuh teman saya juga sudah survei ya untuk buat kanal banjir di Kerto. Mungkin itu bisa salah satu solusi untuk menyelamatkan kehidupan ya. Tapi solusi yang komprehensif mungkin diperlukan. Misalnya ditambah dengan solusi rekayasa memperbesar infiltrasi, seperti banyaknya tampungan, misalkan di rawanya dikembalikan wilayah rawa. Jadi jangan, atau dilarang ya, misalkan yang rawasan ini existing masih ada, jadi secara tata ruang jangan dibiarkan lagi. Nanti yang masih ada pun ditimbun lagi jadi solusi kita buat kanal pun nggak mempan gitu ya. Semakin banyak gitu. Kalau misalkan berbicara tentang pemerintah Ibu, saat ini berarti secara tata ruang pemerintah sedang memperbaiki atau sudah jalan dalam perbaikannya Ibu? Indonesia ini enak kan, secara hukum, secara tata ruang udah bagus, enak. Secara dokumen ya, perencanaan kita bagus, semua enak. Cuma eksekusinya aja enak yang masih lemah sekali. Dan apa ya, penegakan hukum kali ya enak ya. Jadi misalkan ada yang menyalahi tata ruang, misalkan tadi ya contohnya pemukiman ya, ada pemukiman yang dibangun yang bukan tempatnya, itu menjadi wilayah air, misalnya wilayah banjir segala macam, dibangun, tapi apakah ada penegakan? Betul, dibiarkan. Itu nggak ada. Jadi orang tinggal di pinggir sungai, nggak boleh kan 100 meter kiri kanan kan nggak boleh ditinggalin. Tapi coba kadang-kadang
tiang dapur rumahnya itu dalam sungai. Nah, itu kan penegakan enak. Betul. Nah, Realita lapangan. realita kan di lapangan. Nah, Mhm. jadi penegakannya ya mungkin persuasif ya, nggak mungkin juga langsung digusur atau apa. Jadi Iya. diingatkan dulu, dipersuasifkan, dikasih solusi. Ini Bapak jangan tinggal di sini nanti berbahaya gitu segala macam ya. Itu kan teknisnya gitu ya. Iya. Cara kita menegakkan aturan nah, gitu. Itu kan Iya. belum ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ya misal 100 meter kiri kanan tidak boleh didiami karena itu wilayah banjir gitu ya, wilayah sungai gitu. Nah, itu kan ada aturannya Ina. Iya. Dalam undang-undang, dalam peraturan itu udah ada Ina. Cuma kan masih ada juga masyarakat yang tinggal yaitu tadi tiang dapurnya itu dalam sungai Ina. Betul. Ya kan? Iya, siap Ibu. Jadi kalau tadi kita berbahas banjir di Aceh Utara, Iya. juga kita ada melihat penelitian Ibu yang ada di Lutawar. Iya. Apakah benar berarti Ibu, debit airnya itu menurun? Iya, benar. Jadi kita mencoba 2023 ada 3 riset ya. Iya. Ada 3 riset yang kita lakukan di berlokasi di Danau Laut Tawar. Yang pertama adalah kita mau melihat apakah Danau Laut Tawar ini mengalami penyusutan luas dan penurunan debit, penurunan muka air. Oke. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat erosi catchment-nya Danau Laut Tawar. Apakah terjadi erosi di catchment Danau Laut Tawar? Kemudian yang ketiga, kita melihat apakah longsor terjadi di Danau Laut Tawar. Jadi ada 3 riset sebenarnya yang terkait dengan Danau Laut Tawar. Nah, yang pertama saya mulainya dari erosi dulu Ena. Iya. Biar nanti nyambung gitu ya. Hasil riset saya dengan mahasiswa bimbingan saya itu Fadli Ilhami itu menyatakan bahwa erosi Danau Laut Tawar itu udah sangat tinggi. Oke. Erosi itu adalah tanah yang sudah tidak ada vegetasinya. Nah, jadi kan erosinya ya, erosi tanah yang tergerus. Tanah yang tergerus, misalnya tanah kosong, tidak ada pohon pada saat turun hujan, tanah itu kan tergerus Iya, terbawa sama airnya. terbawa sama air. Kenapa? Karena tidak ada vegetasi yang melindungi tanah. Nah, jadi erosi di Danau Laut Tawar itu semakin tinggi. Itu jawaban satu. Kemana masuknya tanah-tanah tadi? Iya. Tanah-tanah tadi masuknya ke dalam danau. Ya, tanah-tanah tadi masuknya ke dalam danau, menyebabkan danau semakin dangkal. Dari hasil riset dulu kedalaman terdalam danau itu sekitar 80 meter, minus 80 meter ke bawah ya. Nah, sekarang itu kedalaman itu enggak lagi. Kemudian yang nanti tentu ada penelitian lanjutan dengan batimetri ya, pemetaan danau apakah berapa sekarang kedalaman danau. Kemudian kita bisa lihat secara kasat mata bahwa wilayah-wilayah pinggiran danau itu udah banyak tumbuhan kangkung, eceng gondok, tumbuhan-tumbuhan yang menyatakan bahwa terjadi sedimentasi. Jadi kangkung, eceng gondok tuh berarti tanahnya udah bisa gitu. Ya, kok dulu kalau misalnya tanah airnya nggak ada lumpur segala macam, tumbuhan itu nggak bisa tumbuh. Iya. Nah, jadi kita sudah mengalami sedimentasi. Jadi tanah itu masuk ke dalam danau dan Danau Laut Tawar sudah mengalami sedimentasi. Jadi wilayah tampungan airnya berkurang. Nah, masuk ke penelitiannya Azwir, yang saya bimbing, kita mencoba melihat apakah danau itu mengalami penyusutan luas. Ya, penyusutan luas kita lihat pakai data satelit ya. Luas danau itu menyusut sekitar 4%. Oke. Ya, jadi misalkan dulu danaunya lupa saya jumlah angkanya, misalkan 100% dulu ya. Nah, menyusut sekitar 4%, ya sekitar 90-an sekarang dari wilayah sebelumnya. Iya. Jadi danau itu menyusut. Kemudian muka airnya juga turun. Muka airnya turun ya. Itu nampaknya di mana? Dulu yang sekarang ya, misalkan wilayah-wilayah yang villa-villa yang dekat dengan di
hilirnya danau itu Mhm. dulu jadi sawah kata mereka, kata masyarakat ya. Bu, Iya. di sini kita nggak bisa tinggal. Kenapa? Air danau waktu musim hujan akan masuk ke sini. Mhm. Nah, malah sekarang jadi hotel kan, jadi villa Iya, segala macam ya. tempat wisata. Tempat wisata. Dulu nggak bisa itu. Kenapa? Mmm. Karena itu waktu musim hujan airnya akan masuk ke situ. Dan Mhm. sekarang semakin menyusut. Iya. Dan tanah-tanah itu udah ditimbun dan menjadi wilayah wisata. Nah, Iya, itu fakta ya. betul. Dan hasil risetnya juga memperlihatkan hal seperti itu. Mhm. Kemudian satu riset lagi, kita coba lihat karena sebenarnya tebing danau itu kan melingkar jalan ya. Ina pasti udah ke Takengon ya, pemirsa juga teman-teman nih dia Mhm. udah ke Takengon gitu ya. Iya. Jadi sekeliling danau itu ada jalan yang Mhm. melingkari danau ya. Itu banyak sekali terjadi titik longsor. Tahun Mmm. 2023 itu ada 34 titik longsor. Mhm. 34 titik longsor dan ada kejadian longsor yang menimbun orang yang lewat di bawahnya. Ya ampun. Ya, ada seorang remaja yang bawa motor dan longsor tiba-tiba jatuh dan dia tertimbun dan meninggal. Nah, jadi 2023 saya melihat ada 34 titik longsor. Mhm. Nah, 34 titik longsor dan itu tentunya sangat berbahaya bagi manusia ya. Karena Iya. manusia lewat di bawahnya, Mhm. jatuh gitu longsoran dan itu sangat berbahaya dan kita lihat di 2023 itu ada 34 titik. Itu riset saya terkait dengan Danau danau Tawar. Tawar. Dan karena mungkin apakah ini juga, relate Ibu dengan ikan depik, salah satu ikan yang sangat langka sekarang di Iya, dunia, itu hilang iya. karena itu Ibu, sedimentasinya terus meningkat di air Ya, Danau Tawar. ikan depik, nah ini mungkin bukan bidang saya ya, Iya. tapi saya ada membaca terkait hal ini ya. Mhm. Jadi ikan depik itu kan ikan endemik Danau Laut Tawar. Betul. Ya, misalkan kalau di Danau Toba juga ada ikan sejenis ya, tapi ini endemik masing-masing danau gitu ya. Iya. Kalau ikan depik ikan endemik Danau Laut Tawar. Mhm. Nah, ikan depik Danau Laut Tawar dari yang saya baca itu ada prof dari MIPA Mukrisin kalau nggak salah saya, Mhm. ikan yang suka air segar gitu, ikan bersih segala macam. Mhm. Nah, terkait dengan itu mungkin dampak dari pencemaran Mhm. dan dampak dari sedimentasi yang terjadi. Nah, jadi dia nggak ada tempat tinggal, tempat dia bertelur ya. Jadi ikannya itu ikan yang bersih, suka wilayah kayak ikan kerling enak. Mhm. Ikan kerling kita juga berkurang ya, karena dia suka di air yang bersih dan mengalir gitu. Iya. Nah, jadi itu salah satu yang saya baca bahwa ternyata betul ya, Iya. sedimentasi yang terjadi di Danau Laut Tawar mengakibatkan juga ikannya juga menurun. Mhm. Gitu. Iya. Berarti Ibu kalau kita tarik sedikit ke belakang, ini juga berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi di Danau Tawar atau murni karena memang tanahnya longsor, sedimentasi dan lain Ya, sebagainya? perubahan iklim tadi kan peningkatan suhu ya. Iya. Peningkatan suhu kita anggap nomor satu ya. Mhm. Peningkatan suhu, dengan meningkatnya suhu Mhm. pastinya evaporasi ya, Mhm. penguapan dari danau itu juga semakin tinggi. Walaupun saya belum teliti terkait itu, Mhm. tapi kalau suhu semakin tinggi, jadi pasti airnya semakin banyak menguap. Nah, itu kan Aina ya, misalkan Iya. di Takengon Mhm. dulu orang menyampaikan Takengon dingin sekali pakai jaket segala macam. Nih siang nggak dingin lagi gitu ya. Nah, Iya. itu berdampaknya ke air adalah air semakin banyak menguap. Iya. Nah, itu ya secara logikanya. Mhm. Kemudian juga terkait tadi yang nomor 3 itu peningkatan deret hari kering, Mhm. kemarau yang semakin panjang. Iya. Nah, pada saat kemarau semakin panjang, otomatis debit air danau itu juga semakin berkurang. Nah, ditambah dengan evaporasi, dengan penguapan air tadi dan air curah hujan yang kurang juga mengakibatkan debitnya berkurang. Mhm. Kemudian juga perubahan land use di sekelilingnya, penggunaan Iya. lahan ya tadi ya, Mhm. penggunaan lahan yang tadi erosi segala macam, Mhm. otomatis air yang disimpan, Mhm. hutan itu kan fungsinya menyimpan air ya, Iya. menyimpannya itu semakin sedikit. Nah, Iya. jadi waktu musim hujannya air langsung masuk ke danau dan hilang. Nah, gitu. Waktu musim kemarau, air nggak ada lagi debit yang masuk ke danau. Kenapa? Karena nggak ada hutan yang menyimpan air itu.
Wah, gitu. mungkin Ibu sebelum kita memang closing statement, Ya. closing sesi ini, Ya. apakah bolehkah nih Bu untuk mendapatkan pesan? Ada 2 pesan nih Bu. Ya. Yang pertama adalah pesan untuk kami, untuk kepada anak-anak remaja yang ingin fokus kepada aksi lingkungan, apa yang bisa kami lakukan, dan kedua adalah kepada orang-orang terdampak nih dari perubahan iklim tadi, banjir dan lain sebagainya. Ya. Silakan Ibu. Yang pertama tentu ya, manusia tugasnya di muka bumi itu adalah sebagai khalifah di muka bumi ya. Nah, jadi estafetnya, jadi generasi demi generasi itu kan estafet Kita yang tua-tua ini kan pas meninggal gitu ya. Jadi estafetnya kemana? Ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya meneruskan generasi selanjutnya. Itulah tugas manusia di muka bumi ya. Makanya manusia istilah dalam tanda petik berkembang biak gitu ya. Melahirkan segala macam, berketurunan ya. Manusia berketurunan ya. Segala macam generasi demi generasi. Nah, untuk generasi seterusnya tentunya lingkungan yang rusak akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi jadi mau tidak mau kita semua harus baik sama alam. Kalau kita nggak baik sama alam, alam tuh akan nggak baik sama kita. Kembali lagi kepada kita. Jadi generasi selanjutnya, misalnya Aina ini yang bergerak di lingkungan, ya Aina melakukan hal yang memang seharusnya gitu. Kenapa? Karena Aina dan teman-teman akan berkehidupan di planet bumi. Kan nggak bisa pindah ke planet Mars. Belum ada penelitian ya? Belum ada ya, belum bisa kita tinggal di planet Mars gitu ya. Jadi pada teman-teman yang memang istilahnya generasi ke depan, memang berkewajiban untuk baik sama lingkungan, untuk menyelamatkan lingkungan, untuk melindungi planet bumi, untuk segala macam. Kenapa? Karena efeknya adalah kepada diri kita sendiri. Kita kan mau banjir, baiklah sama lingkungan. Kita nggak mau ini, baiklah sama lingkungan. Jadi apa yang lakukan ya memang kewajiban. Itu kan kewajiban nih bagi anak-anak muda nih. Iya, kewajiban. Kenapa? Dengan kita baik kepada lingkungan itu akan baik sama kita. Ada istilah value ya, ada nilai. Kita kasih 2 ke alam akan kasih 4 ke kita. Jadi itu dia. Misalkan kalau anak generasi Gen Z lah segala macam kan, kalau kita bilang terlalu filsafat kayaknya nggak masuk Jadi saya mau kasih agak sedikit rasional gitu ya. Kita kasih 2 ke alam kasih 4 ke kita. Kita baik sama air, air akan kasih jernih untuk kita minum. Kita tanam pohon akan kasih oksigen yang bersih untuk kita. Aina pernah kemarin COVID kan? Berharga 2020 sekali oksigen. Jadi kita nggak bisa nilai itu. Jadi apa yang kita kasih ke alam akan lebih baik kasih untuk kita. Itu tadi kita kasih 2, alam kasih 4. Luar biasa itu kayaknya mungkin gimana sih kasih 4 ya itu tadi. Contohnya oksigen segala macam ya. Kita tanam pohon 2 batang, tapi pohon yang waktu dia mengambil CO2 dan memberikan oksigen dari pohon itu bisa menghidupi 10 orang. Betul. Itu kan ada hitungannya ya, bisa ya. Jadi kita tanam 1 pohon bukan untuk kita ya, 10 orang dia kasih hidup. Gitulah analoginya ya. Jadi untuk jangan lagi ada dampak ke depan dari banjir, longsor dan sebagainya. Bergeraknya dari sekarang betul. Selaku anak muda. Itulah generasi kami yang tua-tua ini ya. Kan meneruskan ke yang muda. Yang muda kalau misalkan mau hidupnya bagus secara bagus, nggak terdampak banjir segala macam, ya otomatis harus melakukan yang baik terhadap lingkungan kan. Dan seterusnya ya kami kan udah jadi tanah gitu ya. Jadi berkesinambungan. Artinya generasi demi generasi kita memang harus menjaga titipan Allah ini, planet bumi ini ya kan. Manusia ada khalifah di muka bumi ya, pemimpin terhadap planet bumi ini lah gitu ya. Jadi kita dititip amanah nih sama Allah, ini planet bumi ya, kita harus menjaganya gitu. Gitu Ena. Dan satu lagi Bu, mungkin yang pesan untuk kepada masyarakat luas yang terkena dampak, mungkin apakah ada pesan dari Ibu sendiri?
ya tentu saja kan yang pertama adalah kita harus beradaptasi ya. Beradaptasi kalau wilayah kita rawan terhadap bencana, kita harus aware ya, harus punya kesadaran. Harus punya kesadaran terhadap bencana yang akan kita hadapi. Nah, itu kesadaran. Misalkan ini kita tahu ini musim banjir nih, ber ini kan mau musim banjir. Iya. Jangan jalan di musim Desember. Misalkan kita mau camping tuh apa, janganlah. Nah, itu namanya kesadaran, awareness. Iya. Ya kan, kesadaran terhadap bencana. Kita tahu wilayah itu rawan banjir bandang, misalkan. Janganlah mancing, nah seperti itu ya. Lagi hujan deras, kita maksa mancing gitu ya. Udah tahu kita sungai itu berbahaya pada saat hujan deras gitu ya. Nah, itu kan kesadaran enak. Nah, jangan kemudian kita udah tahu bulan 12 longsor misalkan sering kan, ini pada camping ketakengan. Nah, itu awareness enak. Kesadaran artinya beradaptasi ya. Adaptasi dan sekarang enak ya, gampang ya, BNPB itu ada di aplikasi udah banyak ya, ada Inaris, ada BMKG, jadi kan HP pun sekarang udah canggih ya. Kalau kita buka HP udah ada apa namanya, cuaca saat ini ya gitu ya, minimal kalau tahu hujan bawa payung. Nah itu kan adaptasi ya. Itu adaptasi enak. Misalkan di dalam motor kita ada mantel hujan segala macam, ini mau musim hujan, saya harus siap-siap seperti itu. Termasuk juga kesadaran kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, karena yang paling rentan menghadapi bencana adalah yang anak-anak gitu ya, karena kita kayak kemarin tuh ada kejadian banjir, anak-anak terhanyut, nah gitu. Nah itu kan dari orang tua yang mengingatkan kepada anak-anaknya supaya jangan mendekati wilayah bahaya. Walaupun umur sama Allah kita tahu, tapi kan kita disuruh menyiapkan diri ya, jangan sampai kita mendatangi bahaya. Kemudian yang kedua, yang poin yang paling penting juga adalah mitigasi. Ya, misalnya jangan kita udah tahu itu wilayah banjir, kita mengalami banjir, kita punya anak, kita buat rumah lagi di situ enak. Minimal kita aja gitu, anaknya kita suruh cari tanah tempat lain gitu ya. Ini jangan ditinggalin lagi, ini wilayah yang banjir gitu ya. Jadi misalnya itu mitigasi ya. Kemudian tentu saja kepada masyarakat itu ya mitigasinya seperti itu ya, tanam pohon segala macam. Ya minimal ya kalau mereka tinggal di wilayah dataran banjir, ya move lah, pindahlah dari situ. Kalau kan nggak mau ya, oh Bu nggak ada solusi, tentu ada solusi banyak hal. Banyak hal, termasuk ya misalkan kita punya anak jangan tinggal lagi di situ. Nah, jadi yang menjadi wilayah dataran air kita kembalikan ke fungsinya. Seperti itu karena masyarakat ya. Kan upaya-upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Ya seperti menjaga kebersihan, udah tahu itu wilayah air ya, salurannya dibersihkan segala macam pada saat terjadi hujan, jadi tidak tersumbat. Itu kan hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu enak. Oke, terima kasih banyak Ibu Cut yang telah bersamai kita. Bagi teman-teman yang mungkin masih curious dengan banyak hal, masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja kuliah nih di kampus Universitas Al Muslim karena dosennya itu di sana Ibu Cut ya. Baik. Ini promosi sedikit enak ya. Boleh, Masih ada itu. waktu nggak ya? Di tempat kita ada prodi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Serata S2 ya. Kemudian ada prodi ilmu lingkungan di S1 dan tentu saja ada prodi teknik sipil ya. Dan tentu ada prodi-prodi lainnya. Ada 35 prodi di Universitas Al Muslim. Ya, silakan bergabung. Luar biasa. Ya, universitas terbaik ini. Aina kan alumni. Betul. Alumni di Al Muslim ya. Ya, insyaallah alhamdulillah perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Aceh. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Sekian untuk episode kita hari ini yang luar biasa banget. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.